له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini sejenak kita akan mengambil pelajaran dari Al-Imam Amir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu. Sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para awliya wassahadah wassalihin, khususan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasani, Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Amir bin Abdi Qaisin al-Qudwah al-Wali az-Zahid Abu Abdillah, wa yuqalu Abu Amrin at-Tamimi al-Ambari al-Basri. Qala al-Ijli kana thiqatan min ubadit tabi'in. Tuwfiya zaman Muawiyah wa qila qabruhu bi Baitil Maqdis. Beliau wafatnya di Baitul Maqdis, di daerah Palestina, di zamannya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Salah satu daripada hikmahnya, wa kana yaqulu inna asyadda ahlil jannati farha, inna asyadda ahli jannati farhan fil jannah atwaluhum husnan fid dunya. Orang yang paling bahagia di penduduk surga, yang paling berbahagia nanti di surga, yaitu mereka yang paling lama susahnya di dunia, mereka yang paling lama sedihnya di dunia. Sedih ngapa? Ya sabar, kena musibah harus sabar, ibadah harus sabar. Jadi banyak sedih, mikir akhirat, mikir akhirat, mikir akhirat. Jadi penduduk surga yang paling bahagia nanti di surga, yaitu mereka yang paling lama sedihnya di dunia. Jadi sedih tetapi ingat sama Allah, bukan sedih tak ingat sama Allah. Sedih ya, ibadah, sabar terhadap musuh, sedih hidupnya. Jadi siapa yang banyak sedihnya, banyak cobaannya, nah itu nanti di akhirat paling bahagia nanti di surga. Jadi sebetulnya sengsara membawa berkah.
Sengsara membawa berkah. Semua ada balasannya. Wa qala man khafa Allah Ta'ala akhafa minhu kulla syai'. Kata beliau, barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjadikan segala sesuatu takut pada orang tersebut, disegani, wibawa. Jadi kalau orang takut sama Allah, maka Allah menjadikan orang lain takut sama dia. Wa man lam yakhafillah akhafallahu min kulli syai'. Barang siapa yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak takut sama Allah, disuruh sholat enggak sholat, istiqomah sholat, rutin sholat enggak, tetap bolong-bolong. Suruh jangan maksiat, jangan mabuk, jangan zina, jangan nyuri. Jadi tidak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak takut sama Allah. Barang siapa yang tidak takut bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjadikan orang tersebut takut terhadap segala sesuatu. Orang kalau tak takut sama Allah, mesti dia ketakutannya luar biasa terhadap segala sesuatu itu. Yang tukang bohong, tukang tipu, itu paling takut dia sama orang. Yang zalim, enggak takut sama Allah, mesti dia akan ketakutan terhadap segala sesuatu. Jadi hidupnya enggak pernah tenang. Orang yang tidak takut sama Allah, Allah akan jadikan dia takut terhadap segala sesuatu. Namanya orang mencuri. Orang mencuri itu enggak tenang hatinya. Mesti ada apa-apa, bunyi ketek aja dah takut, ini takut. Ketemu sama orang, pada orang nggak ngapa-ngapain, nggak tahu, tapi takutnya luar biasa. Dan lain sebagainya. Orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia maksiat. Orang ini nggak tahu kalau dia, tapi dia ada ketakutan tersendiri. Jadi hidupnya nggak tenang. Paling bagus orang itu takut kepada Allah sehingga segalanya justru takut sama dia. Maksudnya diri sisi disegani dan lain sebagainya. Jadi Al-Imam Amir bin Abdillah ini termasuk karomahnya, ini tidak hewan-hewan buas pun takut kepadanya. Jadi ada satu kisah, marra Amir bi qafilatin qad habasul asad baina aidihim ala tariqihim. Jadi pada suatu hari Imam Amir bin Abdillah ini dia sedang berjalan. Ketika dia berjalan, dia ketemu dengan sekelompok kafilah, ini kelompok rombongan perdagangan, kafilah naik unta, naik himar, keledai dan sebagainya, rombongan lah. Rombongan sedang berjalan, berhenti dia. Dia tengok, ada apa nih rombongan ini kok berhenti? Qad habasahumul asad baina aydihim ala tariqihim. Jadi ternyata mereka ini terkepung oleh singa, binatang buas, sehingga mereka ini ketakutan, nggak bisa dia nak meneruskan perjalanan. Diam aja, duduk semuanya. Tak ngapain orang ramai-ramai gini kok diam semuanya? Tak ketakutan. Mereka terkepung. Perjalanan ini terhambat oleh singa pada waktu itu, harimau, singa. Fanazala andabati faqalu nakhafu alaik. Jadi ketika dia sampai, Imam Amir bin Abdullah ini, orang apa ini kok berhenti semua? Hanya dia turun dari kendaraannya. Kata orang-orang tuh, kami khawatir dengan kau, gak usah turun. Maksudnya gitu, gak usah turun. Khawatir kami dengan kau, gak usah turun. Maksudnya di situ ada binatang buas, kok malah Amir bin Abdillah ini malah turun dia. Orang-orang ketakutan semuanya.
malah dia turun. Apa kata beliau? Faqala inna ma huwa kalbun min kilabillah. Jadi sesungguhnya singa itu adalah anjing daripada anjing-anjingnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya peliharanya Allah itu, milik Allah. Insya'a ayyusallitahu sallatahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menguasainya, maka Allah akan menguasainya. Maksudnya dia akan enggak bisa ngapa-ngapain. Allah yang memegangnya. Wa insya'a yakuffahu kaffahu. Kalau Allah menghendaki untuk menahannya, maka Allah akan menahannya. Fama sahata aghadha bi udhunai asad fanahahu anit tariqi wa jazatil qafilah. Akhirnya Imam Amir bin Abdullah ini turun pergi ke tempat singa itu, kata ini kan cuma anjing daripada anjingnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini kan milik Allah, peliharaan Allah, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nak menguasakan, ya dia tidak bisa ngapa-ngapa. Allah nak menolak, maka dia akan tertolak. Pergilah dia ke singa itu tadi. Setelah pergi ke singa itu dijewer, telinganya diambil, dijewer, dijewer, pergi, dijewer singanya. Singa dijewer, kemudian dipinggirkan dari jalan, dah minggir, orang-orang lewat semuanya, rombongan lewat. Ini bukan tukang sirkus, ini ulama wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kan sirkus, harimau diatur, ini bukan. Ini betul-betul hewan buas. Ini dipegang telinganya, sini kamu, sini macam kucing dibikinnya. Ini makanya kata beliau, jadi orang ini mereka mengatakan sesuatu itu dari hati, dari yang mereka rasakan. Makanya kata beliau, man khafa Allah taala khafa minhu kulla syai. Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberinya segala sesuatu, memberinya rasa takut kepada orang tersebut. Nah, jadi dia disegani, ditakuti sama makhluk-makhluk yang lain. Macan, harimau pun takut sama orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaika bima yuraghibuka fil akhirah. Hendaklah engkau melakukan hal-hal yang membuat kamu cinta kepada akhirat. Lakukan hal-hal yang membuat kamu cinta kepada akhirat. Wa yuzahiduka fid dunya, dan membuat kamu zuhud dari dunia. Lakukan hal-hal yang membuat kamu cinta kepada akhirat dan membuat kamu itu zuhud dari dunia. Wa yuqarribuka ila Allah azza wa jalla, dan yang bisa mendekatkan engkau kepada Allah azza wa jalla. Lakukan. Kila ma huwa, kemudian beliau ditanya, itu apa sih amal tersebut, sesuatu itu yang bisa menjadikan kita cinta kepada akhirat, menjadikan kita zuhud, enggak suka, enggak gila dunia, dan menyebabkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ya Imam? Qala tuqassiru fid dunya hammak. Kata beliau, engkau pendekkan kesusahanmu di dalam memikirkan dunia ini. Jangan kau sangat-sangat pentingkan dunia ini. Tak usah, biasa-biasa saja. Kalau dunia ini slow-slow aja, tak usah kau bikin pusing sangat dunia ini, tak usah. Kalau orang kepengin dia cinta kepada akhirat, dia harus tidak memusingkan, mementingkan sangat urusan dunia ini. Pokoknya jalan gitu saja, enggak usah aduh gimana, harus gini, habis waktunya, otaknya untuk dunia saja. Ya biasa saja dunia, pokok dijalanin. Nah, kita punya kewajiban ikhtiar, ya sudah ikhtiar, tapi jangan sampai memikirnya ini melampaui batas. Tulul amal, panjang angan-angan, jangan, pendek-pendek saja. Nah,
secukupnya saja. Wa tattakhidul akhirata baitak, dan kau menjadikan akhirat itu sebagai rumahmu. Rumah itu nanti di akhirat itu rumah, bukan di sini. Kau jadikan akhirat itu rumahmu. Wa tusaddiqu dzalika bi fi'lik, dan engkau betul-betul jujur terhadap pernyataanmu tadi, sikapmu tadi, engkau tunjukkan dengan perbuatanmu, dengan amalmu. Jadi mana buktinya kalau engkau memang ingin tidak terlalu mementingkan dunia, tunjukkan. Dan mana bukti engkau ini menjadikan akhirat sebagai rumahmu, buktikan, yaitu dengan amalmu, dengan perbuatanmu, jangan cuma mulutnya saja. Wa idza kunta kadzalika lam yakun syai'un ahabba ilaika minal maut. Maka jika betul-betul engkau bisa melakukan seperti itu, maka tidak ada sesuatu yang lebih engkau cintai daripada kematian. Kalau orang sudah betul-betul dia itu menjadikan akhirat sebagai rumahnya, enggak terlalu fokus terhadap dunia, kebablasan, dunia seadanya saja sebagai sarana, maka kata beliau, maka tidak ada yang lebih engkau cintai daripada kematian. Kok senang mati? Iya, mau ketemu sama kekasih, mau ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita orang rindu nak ketemu, kapan nak ketemu orang yang dicintai? Nah, ini kalau Allah, kalau orang sudah cinta sama Allah, maka kepengennya, rindunya paling suka nunggu mati, kapan ya hari pertemuan itu. Nah, gitu. Itu luar biasa. Terakhir, wakana idza asbaha qala Allahumma ghadan nasu ila aswaqihim wa asbaha likulli imri'in minhum hajah wa hajati ilaika ya rabbi antaghfirali. Kata beliau, setiap pagi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma, ya Allah, ghadan nasu ila aswaqihim wa asbaha likulli imri'in minhum hajah. Ya Allah, orang-orang pagi-pagi pergi ke pasar, ya Allah, dan setiap mereka itu masing-masing mempunyai hajat, ya Allah. Wa hajati ilaika ya rabbi antaghfirali. Sementara hajatku, ya Allah, kepadamu adalah engkau ampuni dosa-dosaku. Nah, orang pergi ke pasar punya hajat ini, hajat itu, saya juga punya hajat, ya Allah, dan hajatku engkau ampuni aku, ya Allah. Itulah ketika orang sibuk dengan dunianya, maka beliau ini sibuk atau fokus terhadap akhiratnya. Alhamdulillah rabbil alamin, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.